Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Ya, muatan ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi rangkaian listrik sederhana. Dan yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen listrik atau bagian-bagian listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ya, kita masuk ke rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah antum dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Arus listrik yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Ya, titiknya itu yang seperti antum sudah pelajari sebelumnya itu ada positif dan negatif. Pada baterai lebih jelasnya ya. Nah, listrik juga bisa kita artikan sebagai adanya pergesekan atau proses kimia, bahkan adanya fenomena fisika di situ. Nah, rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Yang pertama, sumber listrik. Nah, sini banyak nih contoh sumber listrik ya. Contohnya ada baterai, aki, dan pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini juga bermacam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang lain-lain. Yang kedua, konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor adalah kabel dan lempengan logam. Ya, jadi lawan konduktor ini apa? Ya, isolator. Ya, jadi kalau konduktor ini berfungsi untuk mengalirkan listrik. Tapi kalau isolator adalah tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya plastik, kayu, dan lain-lain. Nah, dalam kabel itu juga terdapat dua, ada konduktornya dan ada isolatornya. Kalau konduktornya itu bagian dalam kabel, sedangkan isolator itu adalah bagian luar kabel, agar kita tidak tersengat ketika memegang kabel. Yang ketiga, alat listrik. Alat listrik adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh alat listrik adalah lampu dan rotor. Rotor ini sejenis dengan dinamo ya, tapi dia lebih besarnya lagi. Bergerak karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotornya itu. Nah, komponen tambahan yang sering digunakan dalam rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, saklar. Saklar ini sering ditemui di rumah antum ya. Berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik akan mengalir sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik akan mati. Jadi kalau antum matikan saklar yang ada di rumah antum, misalnya saklar lampu, berarti kalau dalam keadaan mati, posisinya dalam keadaan terbuka. Tapi kalau antum hidupkan, berarti dia posisinya dalam keadaan tertutup. Yang kedua, sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Ya, karena kekuatan arus listrik ini kita tidak bisa bayangkan, makanya ada stabilizernya. Ya, jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutus hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi konslet. Nah, konslet merupakan hubungan pendek antara kabel yang bermuatan elektron dan kabel yang bermuatan proton. Konslet atau korsleting dapat menimbulkan percikan api serta memicu kebakaran. Biasanya kalau kita lihat berita-berita itu kan sering terjadi kebakaran karena konslet ya. Jadi bahasa konslet itu dasarnya dari korsleting ini. Nah, ini contoh rangkaian listrik. Ya, di sini ada sumber listrik. Contohnya misalnya ini
aki. Ya, di sini ada muatan negatif dan muatan positif. Ya, di sini ada sekring. Jadi fungsi sekring apa? Iya, untuk menstabilkan arus listrik agar tidak melampaui batas. Nah, ada saklar. Saklar ini untuk memutus dan menyambung arus listrik. Kalau dia hidup, kalau on, berarti iya tertutup. Kalau dia off, berarti dia terbuka. Di sini ada alat listriknya dan ini konduktor. Konduktor itu kabel. Bagian dalamnya konduktornya ya, bagian luarnya ini isolator. Kalau misalnya tidak ada isolatornya, tentu antum bisa tersengat listrik nantinya. Jadi tentu harus dilapisi oleh karet ataupun plastik. Nah, kita masuk ke rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung atau salah satunya belum terhubung. Dengan demikian, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik tidak menyala. Rangkaian listrik terbuka dapat terjadi jika konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik terbuka juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan terbuka. Nah, yang pertama, gambar pertama yang A ini, konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Ini konduktornya kabel, ya, sumber listriknya baterai dan alat listriknya adalah lampu. Yang B, saklar dalam keadaan terbuka, off. Kalau off dia berarti terbuka, tidak terhubung antara kabel yang sebelah kanan dan kabel yang sebelah kiri. Nah, kita masuk ke rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Ya, dengan demikian arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik pun menyala seperti yang A ini. Semua terhubung, mau konduktornya, kabelnya sudah terhubung ke sumber listrik dan alat listrik. Yang B juga, kalau dia on, hidup, berarti sudah terhubung antara konduktor atau kabel sebelah kanan dan kabel sebelah kiri. Nah, kita masuk ke rangkaian listrik seri dan paralel. Berdasarkan susunan antar komponen, mau dia sumber listriknya, mau dia alat listriknya, rangkaian listrik dapat dibagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Nah, ini perlu antum ingat ya, jangan sampai lupa yang ini. Ini intinya. Rangkaian seri berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya, rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Komponen yang dapat disusun seri adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara seri atau berderet. Nah, kita lihat di sini ada tabel, ada dua gambar di sini ya. Yang gambar A ini baterainya yang seri disusun berderet, sedangkan yang gambar B lampunya yang disusun seri yang berderet. Nah, dalam tabel ini rangkaian seri pada baterai. Nyala lampu lebih terang tentu karena sumber listriknya ada dua di sini. Semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Nah, kalau rangkaian seri pada lampu, arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Nyala lampu yang satu dengan lampu lain tidak sama terang. Tentu lebih terangnya yang sebelah kiri ini, karena dia luan yang mendapatkan sumber listrik. Ya, baru bertahap ke lampu selanjutnya, baru selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi-bagi arus listrik. Biasanya, rangkaian paralel digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, atau kantor. Komponen yang dapat disusun paralel adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara paralel.
Nah, di sini juga ada dua gambar. Ya, yang pertama rangkaian paralel pada baterai. Yang B, rangkaian paralel pada lampu. Ya, di sini gambar yang A bisa kita lihat yang disusun paralel itu adalah baterainya. Bercabang disusunnya ya. Nah, rangkaian paralel pada baterai yang pertama, nyala lampu tidak bertambah terang. Yang kedua, nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja atau satu baterai saja. Baterai yang disusun paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Yang rangkaian paralel pada lampu, arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Adil ya. Jika salah satu lampu padam, lampu lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus. Nyala lampu yang satu dengan lampu lain sama terangnya, ya. Kenapa bisa tidak terputus? Karena dia memiliki konduktor yang berbeda. Di sini ada dua konduktor, ya. Masing-masing lampu memiliki konduktor yang berbeda. Berbeda dengan seri. Kalau seri, satu kabel saja dia. Jadi saling berbagi konduktor kalau untuk seri. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita bentukkan dalam bentuk diagram Venn. Kalau rangkaian seri yang pertama, lampu dipasang secara berderet. Kalau rangkaian paralel, lampu dipasang secara bercabang. Yang kedua, kabel yang dibutuhkan lebih sedikit untuk rangkaian seri. Rangkaian paralel, kabel yang dibutuhkan tentu lebih banyak. Yang ketiga, jika satu lampu padam, lampu yang lainnya juga ikut padam. Kalau untuk paralel, jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang keempat, nyala satu lampu dengan lampu yang lain tidak sama terang. Yang paralel, nyala satu lampu dengan lampu yang lainnya sama terang. Kalau persamaannya, sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik. Yang kedua, termasuk rangkaian tertutup. Ya, jadi ini rangkaian listrik campuran. Ini sketsanya. Jadi soal-soal seperti ini banyak keluar nanti pada saat ujian ya. Di sini ada saklar, di sini skring. Di sini misal L1 adalah lampu 1, lampu 2 dan seterusnya. Cara kerjanya coba lihat. Jika lampu 3 padam, lampu 4 dan lampu 5 akan ikut padam karena ini rangkaian seri ya berderet. Kalau lampu paling depannya padam, tentu lampu 4 dan lampu 5-nya padam. Yang kedua, jika lampu 3 padam, maka lampu 1 dan lampu 2 tetap hidup karena dia memiliki konduktor yang berbeda, ya. Yang ketiga, jika lampu 1 padam, maka keempat lampu lainnya tetap hidup karena memiliki konduktor yang berbeda juga arus listriknya mengalir ke tempat yang berbeda. Lampu 1 ini konduktornya, lampu 2 ini konduktornya, lampu 3, 4, 5 ini konduktornya. Jadi memiliki jalan masing-masing. Yang terakhir, jika lampu 2 padam, maka keempat lampu lainnya masih menyala. Karena sama dengan kasus lampu 1 tadi, ya poin ketiga tadi. Nah, ingat, kalau yang seri itu adalah lampu 3, 4, 5. Kalau yang paralel, berarti lampu 2 dan lampu 1 ini paralel. Ya, jadi di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku tematiknya. Mungkin sekian materi dari Ustadz. Jika ada salah Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.